Gimana nih kabarnya? Nggak terasa kita udah bakalan masuk ke materi yang kelima aja nih teman-teman di Bootcamp Graphic Design Fundamental. Nah tentunya dari materi yang pertama sampai materi yang keempat kemarin udah sedikit memberi pemahaman gitu ya ke teman-teman, lebih paham jadinya gimana sih atau apa sih tentang desain grafis itu. Nah kali ini di materi kelima kita bakalan ngebahas lebih lanjut tentang salah satu prinsip di dalam desain grafis nih teman-teman. Tanpa berlama-lama lagi, mungkin teman-teman juga udah penasaran, jadi bakalan langsung aku share aja ya materinya. Oke, jadi di materi kelima ini kita bakalan ngebahas tentang prinsip desain, yaitu hierarki dan komposisi nih teman-teman. Rahasia desain yang terstruktur dan menghipnotis mata. Tapi sebelum itu aku bakalan ngasih tahu terlebih dahulu nih garis besar pembahasan kita di materi kelima ini ada apa aja sih. Nah yang pertama adalah hierarki dan komposisi. Ini kita bakalan sedikit merefresh ingatan teman-teman dari materi yang pertama ya, tentang prinsip hierarki dan komposisi itu seperti apa sih. Kemudian yang kedua adalah elemen hierarki. Kita bakalan ngebahas lebih lanjut tentang elemen hierarki itu ada apa aja, ada berapa elemennya. Kemudian yang ketiga adalah teknik untuk membuat hierarki. Yang keempat kita akan membahas prinsip komposisi, dan yang kelima adalah teknik-teknik komposisi populer yang sering digunakan di dalam desain nih teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ya ke materi yang pertama, yaitu hierarki dan komposisi, di mana di dalam desain grafis, pesan utama itu harus tersampaikan secara jelas kepada audiens. Hierarki membantu menyusun elemen berdasarkan tingkat kepentingannya, sedangkan komposisi memastikan elemen-elemen tersebut tertata secara estetik. Kedua prinsip ini saling melengkapi untuk menciptakan desain yang menarik dan informatif. Jadi, ketika membuat sebuah desain, prinsip hierarki dan komposisi ini akan saling berkaitan gitu ya satu sama lain dalam membantu teman-teman nih untuk menyusun sebuah desain yang informatif gitu dan menarik, juga enak gitu buat dipandang sama audiens. Oke, berikutnya kita masuk ke elemen hierarki ya teman-teman, dimana elemen hierarki yang pertama ini adalah ukuran. Ukuran ini adalah elemen yang lebih besar akan menarik perhatian. Tentu teman-teman ketika melihat sebuah desain dengan judul yang lebih besar gitu ya daripada bagian teks isi gitu, pasti teman-teman akan langsung tertarik gitu perhatiannya untuk membaca judul yang lebih besar itu. Atau mungkin ketika teman-teman melihat sebuah desain yang memiliki ilustrasi yang cukup besar gitu diletakkan di bagian tengah desain, nah pastinya itu akan lebih menarik perhatian daripada elemen-elemen pendukung yang biasanya ukurannya lebih kecil gitu di samping elemen utama. Kemudian elemen hierarki yang kedua adalah warna, di mana warna yang kontras akan membantu elemen lebih menonjol. Nah tentunya ketika ada sebuah desain yang warnanya misalkan warnanya kebanyakan hitam dan putih, kemudian kita memberikan sebuah elemen utama yang berwarnanya merah gitu. Nah tentunya elemen utama yang berwarna merah ini akan menarik perhatian audiens terlebih dahulu ketimbang elemen-elemen yang lain. Nah kemudian ada posisi nih teman-teman. Untuk elemen yang berada di bagian atas atau tengah akan lebih diperhatikan. Tentunya teman-teman ketika melihat sebuah desain akan otomatis terarah untuk melihat ke bagian atas atau tengah terlebih dahulu. Seperti itu teman-teman. Oke, nextnya elemen yang keempat yaitu adalah kontras. Perbedaan elemen desain membantu fokus audiens. Tentu aja ketika teman-teman mungkin melihat sebuah desain dengan latar belakang misalkan berwarna putih, kemudian tulisannya berwarna krem, nah itu kan cukup nyaru ya teman-teman. Jadi cukup sulit gitu untuk melihat pesan apa sih yang ingin disampaikan dari desain tersebut. Tapi berbeda ketika teman-teman menggunakan backgroundnya warna putih, kemudian tulisannya teksnya yang berwarna gelap, entah itu mungkin hitam atau merah marun gitu. Nah itu akan lebih
terbaca gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga elemen hierarki adalah tipografi, di mana penggunaan huruf tebal atau huruf kapital akan memberikan penekanan yang lebih. Nah ini juga bisa teman-teman lihat di banyak desain di media sosial ataupun di luaran sana. Ketika ada sebuah desain yang menggunakan judulnya huruf tebal atau huruf kapital, tentunya itu akan lebih menarik perhatian daripada hurufnya ukurannya sama semua, tidak di bold, kemudian tidak ada huruf kapital. Jadi audiens akan lebih mudah gitu untuk memahami mana sih yang judul, kemudian mana sih yang teks isi dari sebuah desain. Kemudian elemen yang terakhir yaitu adalah ruang kosong, di mana ruang kosong ini akan memberikan kesan terorganisir dan mempermudah pembacaan. Ketika teman-teman melihat sebuah desain, perbandingannya ada desain yang satu ini, desain A ini lebih banyak gitu elemennya, terlalu penuh dari atas sampai bawah, tidak ada ruang kosong atau sangat minim sekali ruang kosong, dibandingkan dengan desain B yang lebih banyak gitu ruang kosongnya, hanya teks utama dan juga elemen-elemen penting yang dimasukkan di dalam desain B ini. Tentunya teman-teman akan lebih mudah memahami si desain B ini daripada desain A, seperti itu. Nah berikutnya ada nih teman-teman teknik dalam membuat hierarki. Jadi untuk membuat hierarki itu ada teknik atau tips-tipsnya nih teman-teman. Nah yang pertama adalah gunakan ukuran dan font yang berbeda. Seperti yang udah sempat aku mention sebelumnya, kalau misalkan judul menggunakan huruf kapital atau mungkin di bold, itu akan lebih memunculkan hierarki dalam sebuah desain daripada judul yang ukurannya sama, kemudian juga tidak di bold, tidak kapital. Jadi sama persis dengan isi teksnya gitu ya. Itu tentunya akan kurang gitu hierarkinya ketika di dalam sebuah desain. Kemudian teknik yang kedua adalah membuat kontras yang cukup antara teks dan latar belakang. Seperti yang udah aku contohin juga sebelumnya, kalau misalkan backgroundnya mau gelap, maka kita akan menggunakan teks dengan warna yang terang, ataupun sebaliknya ketika backgroundnya warnanya terang, kita akan menggunakan teks yang warnanya gelap. Kemudian untuk teknik yang ketiga adalah tempatkan elemen penting di area yang paling menarik perhatian, di mana area yang paling menarik perhatian ini adalah di bagian atas atau di bagian tengah dari sebuah desain. Kemudian yang keempat adalah gunakan ruang kosong untuk memberikan ruang bernafas. Nah ini ruang kosong itu atau kita sering sebut sebagai white space atau ruang negatif ya teman-teman. Nah ini aku punya beberapa contoh desain yang cukup menerapkan hierarkinya nih teman-teman. Yang pertama di sini ada sebelah kiri ini poster acara, kemudian yang di tengah ini adalah promosi makanan gitu ya teman-teman, dan yang di sebelah kanan ini, yang di sebelah kanan ini adalah website gitu ya teman-teman. Kita mulai bahas dari yang poster acara terlebih dahulu, di mana teman-teman ketika sepintas melihat poster ini pasti matanya akan langsung tertuju di bagian atas ini, di mana dia memiliki judul poster kelas meeting. Oh jadi kita langsung tahu oh ini poster tentang acara atau agenda kelas meeting nih. Terus dia itu ada acaranya apa aja sih di dalam kelas meeting itu? Oh ternyata ada badminton, ada lomba poster, kemudian ada futsal dan lain sebagainya. Kemudian ada informasi untuk pendaftarannya di bawah sini, dan juga informasi acaranya akan dilaksanakan kapan dan di mana. Tentunya ini sangat menerapkan hierarki, di mana untuk judul memang menggunakan teks yang lebih besar, juga warnanya berbeda dengan teks penunjangnya. Dan untuk teks penunjangnya di sini juga ukurannya tentu lebih kecil dan dibuat dalam menggunakan elemen yang sama gitu. Kemudian untuk ilustrasi pendukungnya juga diletakkan di bagian tengah, ada orang berolahraga, sehingga ini akan mendukung dari pesan utama yang ingin disampaikan. Kemudian untuk poster yang kedua di sini ada poster promosi makanan ya. Salah satu brand makanan terkenal KFC. Di sini meskipun untuk judulnya adalah Payday Deals, tapi dia ukurannya lebih kecil nih teman-teman daripada pesan yang ingin disampaikan, di mana pesan yang ingin disampaikan adalah 30%, diskon 30% ditambah 50%. Nah, meskipun demikian, tapi pesan utama yang ingin disampaikan
langsung secara jelas gitu teman-teman. Ketika audiens melihat secara sepintas, langsung tahu, oh ini berarti ada diskon nih 30% plus 50%. Oh ini nama eventnya apa sih? Oh Payday Deals ternyata di tanggal 23 sampai 29 Juni. Di poster ini juga menggunakan ilustrasi atau foto pendukungnya yang sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan, yaitu untuk diskonnya, berarti diskonnya di produk mereka yang ini, di ayam dan minumannya, seperti itu teman-teman. Kemudian untuk contoh yang di sebelah kanan ini adalah website, salah satu website ya teman-teman. Untuk hierarkinya juga sama, untuk menggunakan informasi yang pentingnya dia menggunakan font yang ukurannya lebih besar. Di sebelah sini teman-teman bisa lihat ada help us to save the homeless people. Kemudian di sini juga mereka menggunakan shape tambahan untuk di bagian tombol call to action teman-teman. Nah ini juga perlu dipertimbangkan ya teman-teman ketika membuat sebuah website. User interface-nya itu ketika ada tombol call to action harus menggunakan penekanan gitu teman-teman, menggunakan hierarki yang lebih menonjol ketimbang teks pendukung lainnya, seperti itu. Oke, yang berikutnya kita masuk ke prinsip komposisi, tapi sebelum itu kita harus memahami lagi nih, apa sih komposisi itu? Nah, komposisi adalah cara mengatur elemen desain sehingga menciptakan keseimbangan visual dan alur yang harmonis. Dimana untuk prinsip komposisi sendiri ini ada 7. Yang pertama yaitu keseimbangan, kemudian yang kedua ada kontras, yang ketiga ada penekanan, yang keempat ada keteraturan, yang kelima kesatuan, keenam proporsi, dan yang ketujuh adalah keterarahan. Kita bakalan bahas satu persatu untuk prinsip komposisi ini teman-teman. Nah, yang pertama prinsip komposisi itu adalah keseimbangan, di mana untuk keseimbangan ini seperti yang udah teman-teman tahu atau sering kita sebut sebagai balance, jenisnya ada 2 yaitu simetris dan asimetris. Meskipun asimetris itu mungkin teman-teman mengira asimetris itu berarti tidak seimbang, tapi ternyata di dalam prinsip komposisi itu asimetris juga termasuk ke dalam keseimbangan. Teman-teman bisa lihat untuk contohnya yang di sebelah kanan ini. Untuk poster yang di sebelah kiri itu dia menggunakan keseimbangan yang jenisnya simetris, di mana untuk bobot visual di sebelah kanan dan kiri dia seimbang atau simetris sama persis. Kemudian di atas dan bawah juga dia simetris. Berbeda dengan poster yang di sebelah kanan teman-teman. Meskipun dia tidak simetris atau kita sering sebut sebagai asimetris, karena dia untuk bobot visual di bagian atas dan bawah tidak sama, kemudian di sebelah kiri dan sebelah kanan juga tidak sama, tapi ini termasuk ke dalam keseimbangan yang asimetris, seperti itu teman-teman. Oke, nextnya adalah prinsip komposisi kontras, di mana kontras ini akan membantu dalam menciptakan perbedaan visual antara elemen-elemen desain. Kontras yang kuat akan menarik perhatian dan menciptakan ketegangan visual yang menarik. Nah, teman-teman bisa lihat untuk contohnya di sini. Ini ada contoh poster di mana menggunakan kontras yang cukup tinggi ya teman-teman, hitam dan putih. Nah, dari sini tentu kita bisa langsung tahu, oh untuk judul poster ini adalah The Reef, dan dia ilustrasinya seperti ini gitu. Nah, prinsip komposisi yang ketiga yaitu adalah penekanan, di mana elemen utama di dalam desain harus mendapatkan perhatian pertama kali. Penggunaan warna kontras, ukuran lebih besar, atau penempatan strategis dapat menekankan elemen penting. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat di poster yang ini. Nah, ketika teman-teman lihat sepintas langsung bisa tahu tuh ada elemen atau ada gambar mulut. Oh, berarti ini ngebahas tentang apa ya? Mungkin sekitar mulut, entah itu mungkin bisa kesehatan mulut atau mungkin tentang apa sih berbicara, kegiatan mulut yang lain. Dan dia dibantu akhirnya dengan judul dari poster yaitu Art Speaks. Oh, berarti ini terkait tentang seni yang berbicara. Jadi dia menggunakan ilustrasi yang mendukung dari si judul poster itu. Nah,
Dengan melihat poster ini, teman-teman pasti akan langsung memberikan perhatian pertama kali, entah itu ke ilustrasi mulut ini atau ke judulnya Artfix, karena memang menggunakan ukuran yang lebih besar dan juga cukup kontras dengan background-nya, seperti itu teman-teman. Oke, prinsip komposisi yang berikutnya adalah keteraturan, di mana pola yang berulang dapat menciptakan aliran visual dalam desain. Penggunaan garis, bentuk, dan elemen-elemen lain secara teratur akan memudahkan audiens. Nah, teman-teman bisa lihat untuk contohnya ada di poster ini. Nah, di sebelah sini ada keterangan acara-acara di dalam seminggu itu, teman-teman. Nah, dia menggunakan pola berulang. Di sini teman-teman bisa lihat untuk bentuk yang digunakan sama persis ukurannya, kemudian warnanya juga sama persis, yaitu warnanya putih tulang ya teman-teman. Kemudian untuk tata letak dari teksnya di dalam elemen ini juga sangat persis. Ada tanggalnya di sebelah kiri bawah, kemudian ada keterangan jamnya juga di sebelah kanan. Jadi ketika audiens melihat, desain ini akan lebih teratur dan mudah untuk dibaca, begitu. Oke, prinsip komposisi yang berikutnya ada kesatuan, di mana elemen-elemen harus saling melengkapi untuk menciptakan kesan yang menyatu. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sebelah kanan, ini ada acara namanya Musik Festival. Dia menggunakan ilustrasi pendukung gitu ya, alat musik dan juga ilustrasi-ilustrasi musik gitu ya teman-teman. Jadi memang ketika kita membuat sebuah poster, tentunya memilih ilustrasi harus yang sesuai dengan pesan yang ingin kita sampaikan. Misalkan teman-teman mau bikin poster tentang makanan sehat, berarti kita harus masukin ilustrasi mungkin sayuran, buah-buahan, kemudian daging, protein, dan lain sebagainya. Dan kita nggak boleh nih masukin mungkin gambarnya burger, atau gambar makanan cepat saji, mie, atau mungkin spaghetti, karena itu kurang relevan dengan pesan yang ingin kita sampaikan dari poster makanan sehat. Seperti itu teman-teman. Nah, yang berikutnya adalah proporsi, di mana kita harus menentukan ukuran elemen sesuai dengan tingkat kepentingannya. Nah, teman-teman bisa lihat untuk poster yang di sebelah kanan ini adalah poster iklan atau promosi spesial menu, yaitu adalah hamburger, di mana burger ini adalah dia sedang diskon 50% dan free delivery. Nah, teman-teman bisa lihat untuk ukuran elemen utamanya atau dari si burgernya sendiri itu menggunakan ukuran yang cukup besar dan dia diletakkan di tengah. Kemudian untuk elemen-elemen pendukungnya ada di samping-sampingnya, di sekitaran dari si burgernya, dengan judul utamanya ada di bagian atas dan ukurannya cukup besar, sehingga kita bisa tahu nih langsung, oh ini poster tentang burger nih, entah itu promosi atau mungkin bahan baku dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ada keterarahan, di mana keterarahan ini menjelaskan elemen-elemen desain sehingga akan menciptakan kesan yang lebih terorganisir dan terstruktur. Penggunaan grid system dalam desain dapat membantu. Nah, kalau teman-teman masih ingat di materi sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang grid system ini. Ada 4 jenis grid system. Nah, di sini aku memberikan contoh untuk jenis kolom grid atau grid kolom. Di sini dia menggunakan grid 3 kolom ya teman-teman. Jadi untuk desain yang menggunakan grid memang akan terkesan lebih teratur daripada tanpa grid gitu, meskipun memang ada beberapa desain yang lebih kreatif sehingga menggunakan grid yang jenisnya hierarkikal, sehingga tidak terlalu kaku seperti grid kolom ataupun grid baris maupun modular grid, seperti itu teman-teman. Nah, berikutnya ini ada beberapa teknik komposisi populer yang sering digunakan di dalam desain teman-teman. Yang pertama adalah rule of third, yaitu membagi sebuah kanvas menjadi 3 kolom dan juga 3 baris, di mana kita biasanya meletakkan elemen penting itu di garis-garisnya atau di dalam kotak-kotaknya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat contohnya. Untuk judul dari posternya ada di bagian bawah menggunakan
huruf kapital semua gitu ya, sehingga lebih mencolok. Kemudian untuk elemen utama pendukungnya, yaitu yang berbentuk siluet orang ini, dia diletakkan persis di perpotongan garis di sebelah sini. Seperti itu. Kemudian untuk teknik komposisi populer yang kedua adalah golden ratio, di mana di sini rasionya perbandingannya 1:1618. Nah, teman-teman bisa lihat untuk golden ratio itu akan menciptakan tata letak yang lebih estetis dan harmonis, teman-teman. Jadi untuk elemen pentingnya kita letakkan di bagian sini, kemudian untuk elemen penunjangnya ada di bagian sini, teman-teman. Oke, untuk teknik komposisi populer yang terakhir yaitu ada white space, teman-teman, atau ruang kosong, atau kita kemarin sempat sebut juga sebagai ruang negatif, di mana white space ini lebih menonjolkan ruang kosong dalam sebuah desain. Tapi penggunaan ruang kosong ini memang perlu diperhatikan lebih ya teman-teman, karena ketika kita membuat sebuah desain yang terlalu banyak ruang kosongnya juga akan terkesan terlalu polos atau terlalu minimalis, sehingga kadang kurang menarik perhatian gitu. Nah, teman-teman bisa lihat untuk contohnya ada di poster ini, dia menggunakan judulnya dengan ukuran yang lebih besar dan bold. Kemudian elemen pendukungnya hanya 3 bentuk tangan seperti ini, dan teks pendukungnya hanya kecil di sebelah kanan ini, teman-teman. Selebihnya dia menggunakan ruang kosong seperti itu. Oke, tadi kita juga udah ngebahas tentang teknik dalam membuat hierarki. Sekarang kita akan membahas juga nih teknik dalam membuat komposisi. Gimana sih tekniknya, atau mungkin ada tips-tipsnya dalam membuat komposisi yang menarik. Yang pertama adalah menggunakan grid system. Nah, grid system ini meskipun udah aku bahas ya di materi sebelumnya, mungkin aku akan sedikit refresh buat teman-teman. Di mana grid system itu yang populer digunakan ada 4. Yang pertama ada column grid, di mana column grid itu membagi sebuah kanvas berdasarkan jumlah kolom, bisa 2 kolom atau 3 kolom. Kemudian jenis grid yang kedua adalah baseline grid, di mana baseline grid ini membagi kanvas berdasarkan baseline ya, atau berdasarkan barisnya. Jadi biasanya ini digunakan untuk desain yang menggunakan banyak teks seperti itu, teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah modular grid, di mana modular grid itu perpaduan antara column grid dan juga baseline grid. Dan untuk grid system yang terakhir yaitu hierarchical grid, di mana jenis grid ini itu biasanya untuk desain-desain kreatif ya, seperti itu teman-teman. Kemudian teknik yang kedua atau tips yang kedua adalah jangan terlalu banyak menjejalkan elemen-elemen desain di satu tempat. Kenapa demikian? Karena tentu aja ketika kita meletakkan elemen terlalu banyak misalkan di kanvas sebelah kiri, sedangkan sebelah kanannya kosong, bersih, tidak ada elemen satupun, maka desainnya akan terkesan berat sebelah, berat ke kiri teman-teman. Jadi untuk penempatan elemen-elemen ini akan lebih baik untuk merata gitu di dalam sebuah kanvas. Kemudian tips yang ketiga yaitu pastikan keseimbangan antara elemen utama dan elemen pendukung. Nah, misalkan teman-teman elemen utamanya adalah teks dengan judul desain grafis menggunakan ukuran misalkan 200 poin gitu ya. Kemudian elemen pendukungnya tulisannya menggunakan Canva. Nah, menggunakan Canva ukurannya hanya 25 poin. Nah, itu kan terlalu ukurannya terlalu jauh gitu ya, teman-teman. Jadi akan membuat tulisan menggunakan Canva sebagai subjudulnya itu terkesan terlalu kecil atau mungkin jadi tidak terbaca gitu, karena judul utamanya menggunakan ukuran yang sangat besar seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah gunakan kontras dengan bijak, seperti yang udah aku sempat juga bahas di sebelumnya. Kalau misalnya mereka memang mau menggunakan background berwarna gelap, kita menggunakan teksnya berwarna terang dan sebaliknya. Oke teman-teman, segitu aja untuk materi kelima. Hari ini kita membahas tentang hierarki dan komposisi. Tapi untuk membantu teman-teman lebih memahami terkait materi kelima ini, kita bakalan mencoba membuat poster sederhana, poster ya, menggunakan Canva dan menerapkan materi yang udah kita pelajarin sebelumnya. Aku bakalan buka Canva-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Oke teman-teman, aku udah buka Canva-nya. Kali ini aku pakai kanvas untuk ukurannya postingan Instagram ya teman-teman. Kita bakalan bikin poster quote sederhana. Kita masukin teksnya dulu aja ya teman-teman.
Nah, aku mau cari aja untuk kombinasi fontnya yang udah disediain Canva aja. Mungkin aku mau pakai yang kemarin kita pakai aja ya teman-teman. Oke. Kita tulis. Kita taruh di atas. Untuk judul kita menggunakan ukuran yang lebih besar daripada isinya teman-teman. Oke. Ini kita duplicate, Ctrl plus D. Kita ganti tulisannya solid. Kita tambahin elemen, teman-teman buka di bagian bentuk. Aku mau kasih bentuknya kita ganti warnanya supaya lebih mencolok. Mungkin aku pengen kuning yang lebih terang. Ini kita kecilin, terus kita masukin ke sini. Ini oke, terus kita grupkan. Nah, kita pilih untuk lapisannya, kita letakkan di antara ini. Sorry, gini. Misalkan teman-teman merasa kurang kecil, kita kecil sedikit. Oke, kita jadi. Nah, terus kita cari untuk ilustrasi pendukungnya. Jadi kalau memang teman-teman sedang bikin desain, itu memang harus banyak dicoba-coba teman-teman. Warnanya cocoknya apa, kemudian ukurannya cocoknya segimana, harus banyak di otak-atik gitu ya. Kita mau pakai ini, kita perbesar aja sampai sini. Terus misalkan kita ganti warnanya jadi biru. Kita pilih lapisannya di paling belakang. Terus aku mau bikin tulisan tambahan di bagian bawah. Kita lurusin dulu. Take away your sadness. Oke, kita kecilin aja, misalkan ukurannya di 56, masih kurang kecil, kita kecilin lagi. Kita nggak usah pakai efek. Ada di bawah sini.
kecilin sedikit. Oke, terus mungkin ini kurang besar ya teman-teman, kita besarin lagi kalau 130. Oke, 130 dan bikin sedikit taruh di tengah. Ini juga kita besarin 130. Tekan sedikit, taruh. Oke, mungkin ini warnanya kurang menarik gitu ya teman-teman, kita bisa ganti warnanya. Ini kita ganti warna orange atau warna kuning. Kayaknya lebih mencolok kalau warnanya orange ya teman-teman. Nah, kalau udah gini mungkin bisa kita tambah sedikit. Oke, terus teman-teman bisa tambahin elemen basic aja teman-teman, kita tambahin kotak. Untuk di luarnya aja. Teman-teman pasang di tengah, terus warna dalamnya kita hapus, kita ganti garis tepi aja. Mungkin ukurannya kita tebelin, kita ganti warna garis tepinya orange, atau lebih bagus kalau garisnya biru. Oke, kayaknya lebih bagus untuk garisnya biru ya teman-teman. Mungkin masih terasa agak kosong, kita tambahin sedikit elemen lagi di bagian yang kosong. Tambahin ini mungkin dari sini. Kita sesuaikan aja ukurannya. Mungkin kita duplicate. Kecilin sedikit, kita duplicate lagi untuk taruh di atas sini, lebih kecil aja ukurannya. Atau mungkin kita mau pakai yang satu ya. Udah tinggal diganti warnanya. Oke, udah jadi teman-teman untuk posternya. Kita bikin sederhana aja seperti ini. Kalau udah selesai tinggal teman-teman unduh seperti biasa. Untuk formatnya kita di PNG aja terus unduh. Nah, jadi itu tadi kita udah menerapkan sedikit prinsip hierarki dan komposisi ya teman-teman, dimana di dalam poster itu kita menggunakan judul yang ukurannya lebih besar, kemudian untuk teks pendukungnya di bagian bawah kita gunakan ukuran yang lebih kecil, dan untuk ilustrasi pendukungnya kita juga cukup menggunakan ukuran yang besar dengan warna yang lebih mencolok, dan juga untuk peletakannya kita letakkan di tengah seperti itu teman-teman. Semoga dengan praktek tipis-tipis seperti tadi teman-teman bisa lebih memahami tentang hierarki dan komposisi ya teman-teman. Oke, mungkin sekian aja untuk materi 5 kali ini. Aku tunggu di materi berikutnya. See you.